Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. PAB lanjutan ya, kelas SI 72. Apa kabarnya? Apa kabar dunia? Apa kabar skripsi? Apa kabar kerja praktek ya? Waduh, kalau diingetin skripsi sama kerja praktek nanti tambah pusing ya. Baru selesai UTS ya. Oke adik-adik, apapun itu kabarnya, semoga baik-baik saja dan semoga bisa dikerjain dengan tepat waktu ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan masuk ke materi tentang SQLite ya, yang sudah Bapak sampaikan pengantarnya pada pertemuan yang lalu. Sementara hari ini kita akan betul-betul masuk ke SQLite. Apa sih SQLite? Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa SQLite ini adalah database yang sifatnya offline di dalam handphone Android itu sendiri gitu ya. Bapak udah ceritain juga dulu gimana aplikasi lain itu mengalami kerugian besar karena database-nya yang pada awal kemunculannya itu masih menggunakan SQLite saja ya. Dia belum pakai MySQL, dia belum online gitu. Jadi sayang ya dulu ya, banyak sekali stiker-stiker yang berbayar harusnya tapi bisa diambil secara gratis ya. Oke, adik-adik, Bapak share dulu ya screen Bapak sebentar. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan coba membuat aplikasinya. Ya, pelan-pelan. Aplikasi seperti apa sih yang mau kita buat? Ya, kita bikin kemarin waktu Bapak contohin di sebentar ini balsamik ya. Kita ganti dulu. Ya, kita ganti yang sederhana saja. Ini Bapak hapus, tutup dulu. Nah, kita buat yang sederhana aja, adik-adik ya. Jadi nanti aplikasinya itu kayak gini. Ya. Nah, di sini nanti kita pasang sebuah recycler view. Ya. Di sini nanti akan ada recycler view. Apa ini recycler view? Recycler view inilah yang nanti akan menampung list dengan menggunakan card ya. Menggunakan card view. Jadi akan ada item-item di dalamnya ya. Misalnya item 1 gitu. Ya, kemudian ada item 2, ada item 3. Ya, jadi semuanya akan ada di sini, tapi dalam bentuk card ya. Misalnya ini Bapak hapus, ini lebih enak melihatnya gini ya. Sorry. Bapak pakai rectangle aja. Ya. Nah, jadi misalnya ini recycler view-nya. Recycler view itu tempat menampung tempat menampung view-nya gitu. Jadi view-nya mau dalam bentuk apa nih? Mau dalam bentuk card misalnya. Ada nggak ya di sini ya? Card. View. Oh, nggak ada ya. Udah pakai rectangle juga. Jadi nanti ada card di sini. Misalnya dalam kasus ini kita pengen buat aplikasi yang menyimpan data buku. Jadi nanti ada data bukunya, penulisnya sama apa ya biasanya ya kalau buku-buku itu judul bukunya, penulisnya sama apanya? Tahun kali ya. Kita buat tahun aja ya. Kalau yang Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu tuh jumlah halaman. Nah, kalau ini kita buat tahun ya. Jadi nanti di sini akan ada isinya nih adik-adik. Yang sudah kita isi akan nampil di sini gitu. Misalnya apa? Di sini kita tulis nama bukunya misalnya Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, ini kita besarin dikit. Ya, di sini nanti judul bukunya, terus di bawahnya ada nama penulisnya misalnya, ya. Roger S. Pressman gitu misalnya ya. Oke. Ya, ini kita tebelin sama tahun ya. Tahun nanti kita buat di bawahnya juga. Tahun terbitnya itu misalnya di sini kita buat 2014 ya. Nah, ini satu card ini nanti untuk satu buku ya, buku berikutnya nanti di bawahnya gitu. Ya. Begitu pula buku-buku lainnya nanti akan diatur di bawahnya. Ya, nah, seperti ini.
ya. Nah, nanti kita akan tambahkan di sini tanda plus apa namanya ini, floating action button ya. Floating action button, di mana tombol ini istilahnya tombol apung kalau di Android ya. Ini sebenarnya sudah pernah dibuat dulu, nanti hari ini kita akan buat lagi. Ya. Nah, kita akan bikin seperti ini, tapi kita belum nampilin bukunya. Ini nanti buku-buku yang lain ya, mungkin di sini ada buku Android 4.1 Essentials gitu, yang menulis Neil Richard gitu ya, tahunnya 2020 misalnya ya. Yang ini buku manajemen investasi, yang nulisnya Pak Wijang, tahunnya 2019. Nah, gitu. Misalnya seperti ini. Nanti kita klik tambah, maka kita akan membuka satu activity baru, di mana activity ini hanya untuk input datanya aja, adik-adik. Ya, jadi apa ini? Text input. Nah, ya, Bapak taruh di sini. Kita buat di tengah-tengah nanti ya. Kita buat di sini misalnya. Jadi nanti apa nih misalnya di sini tadi judul ya, kemudian nulis autornya ya, sama di sini tahun terbitnya, sama satu lagi tombol ya, the button di sini misalnya, simpan gitu ya. Nah, ini kita kasih judul mungkin di atasnya ya. Di atas ini kita kasih judul misalnya input data buku ya. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Kita cariin sedikit misalnya. Nah, ini ya, jadi nanti kalau klik simpan, otomatis dia akan simpan ke dalam database ya. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Are you ready to rock? Udah siap belum? Kalau udah siap, maka silahkan siapkan kerokan ya. Karena tadi mau ngerok kan ya. You ready to rock ya. Jadi buat ngerok ya. Oke, sekarang kita lakukan. Ini Bapak bedain dikit warnanya supaya ketahuan ini tombol ya. Sekarang kita buka Android Studio, kita buka New Project, Create New Project, Empty Activity, ya, kita taruh di SI72. Sini nama aplikasinya kita buat apa ya? Buku saja ya, adik-adik ya. Jangan lupa tambahkan ini backslash buku, lalu finish. Apa buku? SQLite. Nah, jadi ketahuan nih materinya tentang SQLite ya. Oke, lalu finish. Ya, kita biarkan dulu. Oke. Kemarin Bapak lihat ada update lagi loh. Jadi 4.1.1 sudah Android Studio-nya. Bener nggak ya? Coba sambil iseng-iseng lihat. Cek for update. Ini belum selesai. Nah, tuh. Android 4.1.1 available. Emang berapa besarnya? Yang berubah apa nih? Oh, bug fix sih kebanyakan ya. Bapak update dulu aja ya. Ada ya. Sedikit kok, cuma 40 mega ya. Downloading patch filenya cepet tuh. 40 mega doang. Oh, restart dia Android Studio-nya.
Adik-adik kalian di PAB 1 itu dapat materi tentang recycler view nggak ya? Recycler view sama card view. Kalau belum, berarti nanti Bapak harus contohin dulu dong yang basicnya gitu. Tapi nggak tahu, sudah belum ya? Pak, recycle view itu yang kayak scroll-scroll halaman gitu, Pak? Dia nyekrol ke bawah buat lihat data-data berikutnya. Kayak gini nih Cindy. Jadi nanti kita scroll ke bawah lagi ada data-data lainnya lagi gitu. Yang sesuai berapa yang di-input gitu. Kayak list view ya. Kalau di mirip-mirip sama list view. Kalau di YouTube Bapak tuh pakai list view. Ya, kayak yang ini nih, coba Bapak tunjukin ya. Sebentar. Nggak ada update apa lagi nih. Emulator version. Udah nggak apa-apa lah, sambil nunjukin Cindy ya. Nih, dan kawan-kawan juga. Nah, di sini Bapak pernah bikin tutorial tentang, kalian udah pada subscribe belum? Subscribe ya, cari saja AHM Farisi gitu ya. Di sini ada tutorial membuat custom list view sederhana. Nah, kurang lebih tuh gini nanti hasilnya, mana ya? Mana ya? Nah, kayak gini nih. Jadi kayak ada list ya. Tapi nanti kita pakai card view gitu. Jadi listnya ke bawah. Kita bisa scroll ke bawah lagi. Ini kan kebetulan cuma ada 5 yang Bapak isi ya. Itu nanti ada banyak lagi di bawah. Ada apa lagi nih? All about Palembang gitu ya. Jadi ini tempat-tempat wisata gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi ini custom list view ya. Sementara yang akan kita pelajari nanti adalah apa namanya? Yang akan kita pelajari nanti itu adalah recycler view sama card view. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, adik-adik. Cindy tadi ya yang nanya itu. Jadi sebenarnya kalian udah dapat belum sih di semester yang lalu ya? Kalau boleh tahu. Sudah, Pak. Sudah ya? Kenapa jawabnya lemes gitu, Cindy? Perlu Bapak ulang nggak sih gitu? Atau sambil jalan aja ya nanti ya, sambil jalan. Jadi membuat list view sambil membuat recycler view sambil belajar SQLite ya. Oke, adik-adik, ini udah jadi projectnya. Jadi di activity main, kalau kita lihat rencananya, ya, ini activity main yang sebelah kiri, ini activity tambah nanti namanya, ya, untuk nambah data. Kita buat yang main dulu, adik-adik. Ya, kita buat dulu yang main. Kalau kita lihat di sini yang main, sebenarnya isinya hanya recycler view sama ini floating action button. Ini tombol. Kalau nama widgetnya itu floating action button. Ya, jadi di sini kita ubah dulu sebentar. Bapak siapin layoutnya sebelah sini. Nah, layoutnya Bapak ganti pakai relative layout ya. Oke, text view ini Bapak hapus. Kemudian ini kalian silahkan yang mau menambahkan padding biar rapi aja sih. Ya. Terus kita buat di sini sebuah recycler view. Nah, ini nih. Recycler view yang Android X ya. Nih yang Android X. Enter. Kita bikin dia match parent, tingginya juga match parent. Jadi full tuh. Tuh recycler view-nya udah siap ya. Kita kasih ID saja. Nama ID-nya RV_buku. Recycler view, singkatan RV itu recycler view dari buku gitu. Ya, udah gini doang recycler view. Nanti kita tempelin card view, tapi nanti belum sekarang. Ya. Kemudian kita bikin tombolnya. Ya, kita bikin tombolnya. Untuk tombolnya ini sebenarnya kalian udah pernah dapet belum ya? Floating action button. Jadi tombol bulat di ujung gitu. Ya. Itu kalian boleh bikin di sini misalnya
Kalian tambahkan floating, tulis aja floating action button, bukan yang extended, tapi yang atasnya yang floating action button. Ya, itu kita buat wrap content saja dua-duanya. Itu udah muncul buletan tuh. Ya, tapi posisinya masih di sudut kiri atas karena by default relative layout itu akan menempatkan setiap widget yang dibuat di sudut kiri atas ya. Nah, adik-adik, baik recycler view maupun floating action button ini kita kalau mau pakai kalian harus mengimport kalian harus mengimport material ya. Kalau di Gradle-nya itu sudah ada. Ini karena Bapak sudah update ke versi Android Studio yang baru, maka di sini udah otomatis masuk nih adik-adik. Yang mana ya? Nah ini. Ya. Ya, Google Android material 121. Kalau kalian belum update, kalian harus tambahin manual. Bisa ditulis sendiri atau menggunakan widget. Menggunakan wizard. Wizardnya itu dari sini, file, project structure, dependencies, app, terus klik tambah. Terus cari library dependency. Nah, ini online, kalian tinggal tulis material misalnya. Ya. Nah, itu langsung muncul. Ini online ya. Ini nanti kita klik OK, tapi pilih versinya jangan yang beta, jangan yang alpha, pakai yang stabil aja, yang 121. Klik OK, nanti masuk di sini. Kebetulan yang Bapak sudah. Ya. Lalu klik apply atau OK saja. Nanti dia akan sinkronisasi sebentar Gradle-nya dan setelahnya floating action button itu bisa kalian panggil. Ya. Nah, ini kita kasih nama ID-nya apa ya? ID-nya FAB_tambah. FAB itu floating action button. Ya. Posisinya kita taruh di mana? Taruh di paling bawah, align parent bottom. Itu align bottom. Align parent bottom itu kita kasih true. Terus paling kanan, align parent right, kita kasih true juga. Nah, jadi dia pindah ke sudut kanan bawah. Ya, kemudian kita kasih margin misalnya, itu 16 dp, sehingga agak jauh dari kanan dan kiri bawah. Ya, agak naik sedikit, atau kalau mau lebih jauh lagi kita bisa bikin misalnya 32, agak masuk ke tengah gitu ya, tapi kayaknya Bapak sih di 16 saja ya. Oke, ini sudah siap. Sekarang kita bikin ini dulu yang kedua nih ya. Card view-nya belum Pak, belum, nanti, tapi nggak apa-apa sih ya, card view-nya mau dibuat juga nggak ada masalah, kita bikin dulu ya. Di sini nih ada di layout, kita tambahin, klik kanan, new, pilih layout resource file. Jadi kita nggak nambah activity baru ya. Kita mau bikin card-nya. Card-nya itu nanti kita tempel di sini, tapi terpisah nih. Kita buatnya terpisah. Ya, kita bikin di sini layout resource file. Layout-nya ini kita pakai card view. Nah, ini ada nih card view, tulis card. Muncul ya. Android X card view widget card view. Nah, nama filenya itu biasanya kita pakai nama card_item. Jadi itemnya si card itu isinya layoutnya seperti apa gitu ya, kita oke kan. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Terus kita ganti kodenya ya, ini sudah ada card view. Pak, itu kalau nggak ada chart view gimana ya Pak? Nah, kamu harus tambahkan. Kamu sudah update belum ininya? Apa Android Studio-nya? Belum, Pak. Berarti kamu harus tambahin manual pakai ini tadi, project structure, dependencies, ya, app. Nah, kamu tambahkan material, termasuk recycler view tadi. Terus masukkan juga recycler view ada, card view juga ada. Kalau yang baru nggak perlu lagi, cukup material sudah dua-duanya. Jadi nanti kamu cari di sini card view gitu. Ya, nah itu tuh Android X card view sudah muncul. Terus recycler view. Android X recycler view juga ada ya. Nah, tapi kalau udah update yang terbaru cukup yang ini saja, material 121 ini ya, material ini udah dapat semua gitu. Jadi memang itu sih keuntungannya kalau kalian update ke versi Android Studio yang terbaru ya. Kalau sudah ditambahkan itu pasti muncul nanti yang card-nya. Kalau nggak muncul, kamu build ulang nanti. Dari sini ada build, terus clean project, kemudian rebuild project. Kalau sudah ditambahkan ya. Oke. Ini card-nya.
Ya, sebenarnya card-nya ini bisa kita mainin sih ya. Kita bisa mainkan, tapi kayaknya nanti aja. Kita kasih ID saja dulu. Kita kasih CV, card view ya. CV underscore buku, card view buku. Ya. Kenapa nih dia protes ya, error ya? Oh enggak. Karena enggak bahasa typo dianggapnya buku. Ya. Di sini kita tambahkan karena rencananya bentuknya seperti ini, adik-adik nih. Ya, jadi kita akan membuat satu card saja. Ini kita buat linear aja ya, karena ke bawah doang kan. Ya, jadi kita buat di dalam card view pakai linear layout lagi. Ya, kita buat saja dia wrap content, lebarnya match parent, tingginya wrap content. Ya, ini tag terbuka ya. Dan ini kita kasih ID saja, linear layout to LL underscore buku. Ya. Oh ya, ada yang lupa, linear layout wajib pakai orientation ya. Itu vertikal kita buat. Nah, nggak error lagi dia. Barulah di dalamnya kita tambahin. Yang pertama tadi ada, nih, ada judul bukunya, penulis, sama tahun. Ya, maka di sini kita tambahkan text view, itu text view semua kan. Ya, web content aja. Kita kasih ID-nya, misalnya TV underscore judul. Ya. Terus kita bikin teksnya, apa misalnya, judul buku. Ya. Kita kasih, kita kasih tulisannya besarin ya dikit ya, text size-nya misalnya 17 SP atau besarin lagi 20 SP deh ya. Nah itu ya, mau dikasih padding silahkan ya, misalnya kasih padding itu 6 dp. Lalu di bawahnya kita buat TV penulis ya. Ini Bapak Kopas ya, adik-adik ya, tinggal ngerubah doang nih. Ini jadi TV penulis, ininya jadi penulis buku gitu ya. Oh ya, ini kita tebalkan ya tadi ya, teks style ya, teks style itu kita bikin bold, sama satu lagi pastein ya, ininya kita ganti TV penulis, dan di sini kita buat kok penulis, udah penulis apa tadi, tahun ya, tahun, ini tahun terbit buku ya. Nah seperti ini ya, jadi ini nanti satu card. Oh iya, sorry, ini height-nya, card view ini height-nya jangan match parent tapi wrap content. Nah segini doang gitu ya, karena kalau kita buat dia match parent full, nanti kartunya sampai bawah ya, card. Nah, adik-adik ini kalau kita buka ini tadi di activity main, ini kan ada recycler view, ini kita bisa tambahin, bentar Bapak lupa apa, entries ya. Bukan. Data, bukan juga. Sebentar, udah lama nggak pakai. Apa ya? Di recycler view itu ada, ya Allah lupa, sorry sebentar. Biasanya sih nggak pernah Bapak pakai ini, cuman nggak apa-apa sih, mau dipakai juga nggak ada masalah, biar kelihatan bedanya nanti seperti apa gitu. Apa ya? List item ya, list itemnya kita ambil dari yang ini, card item yang sudah kita buat tadi, jebret. Nah jadinya gini nih adik-adik, judul buku, penulis buku, tahun terbit buku ya. Nah untuk ini kan kelihatan kayak nggak ada jarak ya, itu kalian bisa mainin di sini nih, mainin di di card view-nya, misalnya kasih margin 6 dp gitu ya, nanti berubah nggak di sini. Nah tuh kayak ada kelihatan nggak sih kalian ya, tuh kayak ada kartu sedikit gitu ya.
ini card-nya. Nah itu tuh kayak ada sedikit card ya. Ada pembatas lah antara satu card dengan yang lain. Ya. Nah itu tinggal mainin tampilan doang ya, mainin marginnya misalnya. Ya. Kalau nggak salah card view itu ada elevasi misalnya kita buat 16 dp. Elevasi itu kemiringan gitu. Ya. Jadi semakin kelihatan pembatasnya gitu ya. Ini boleh dipakai boleh enggak ya, dan nantilah kayaknya untuk tampilan ya, sementara kayak begini dulu ya. Nah ini baru card view-nya yang kita buat ya, sama tombolnya, floating action button-nya sudah, tapi belum ada tanda tambah. Ya, belum ada tanda tambah. Kita bikin dulu yuk adik-adik yuk ya, tanda tambahnya ini kita buat. Bagaimana caranya? Caranya di sini file, new, kita pilih vector asset ya, vector asset. Nah, ini kita cari di clip art, ini gambar ya, clip art, ini kita cari tanda tambah. Jebret. Nah, kita klik add, ada nih tombolnya. Warna gambar plus begini. Add, ini kita kasih nama IC underscore tambah. IC itu icon ya. Warnanya kita ganti warna putih. Nah, ya, lalu next, lalu finish. Nah, di sini kita tinggal menambahkan src itu tadi apa, IC underscore tambah, tuh ada tuh, enter. Nah, muncul di situ. Pak, kok warnanya putih? Kok warnanya hitam, kan tadi kita udah buat putih ya. Nah, adik-adik ini kalau nggak salah, gimana ya kemarin caranya ya? Kita pakai app, lalu tin, sebentar, di mana ya kemarin ya Bapak ya? Tin, ini nih Android, tin, ini kita pilih 0, bener nggak ya? Oh bukan Android tin. Tin mode atau background tin ya? Lupa Bapak. Background tin mode itu 0, bukan juga. Nah, lupa. Ini karena baru. Kalau dulu sih langsung ya. Ini ada sedikit perubahan. Bentar. Kemarin udah sempat ketemu ya. Bentar ya adik-adik ya. Bapak cari bentar aja. Di dibuat oh iya betul, tin. Mana ya? In XML with attribute background tin. Iya. Jadi di sini kita pakai pinnya itu langsung kita ganti pagar FF white, maksudnya putih. FF tuh putih kan ya? Oh nggak mau nih. Tin atau pakai library-nya bawaan color white. Oh nggak mau juga. Itu bukan Android tin ya, app tin, sorry. App tin ada nggak? Nggak ada ya. Tin color white. Nah ini adik-adik nih. Ini ngakalinnya. Sekarang begini dia. Pakai app tin ya, atau kalau nggak salah 0 bisa juga nggak ya? 0 dinulin gitu. Jadi gini, kalau kita nulkan, dia akan mengikuti settingan dari sumbernya. Kan tadi sumbernya di drawable kita sudah buat IC underscore tambah, dari sumbernya udah kita buat warnanya white gitu, putih ya. Jadi app tin-nya kita nulkan supaya jadi dia kayaknya gini,
floating action button sekarang seperti punya pengaturan default gitu, nggak bisa diganggu gugat warnanya. Nah, supaya bisa diganggu gugat, ini kita gantiin jadi 0 gitu. APPT 0. Ya, lupa Bapak, ini baru kalau nggak salah seminggu yang lalu apa ketemunya ya. Oke, adik-adik ini udah beres nih ya. Kita sudah bikin card-nya, ini nanti kita tempelin di recycler view-nya ya, tapi belum sekarang. Kita nempelinnya pakai yang namanya adapter ya. Adapter itu tugasnya nempelin nempelin card view yang kita buat itu ke dalam recycler view yang sudah disediakan gitu. Itu adalah itu cara supaya card view-nya nanti nempel di recycler view. Jadi akan kita lakukan dari activity, tapi belum sekarang ya. Kita mau bikin ini dulu nih, adik-adik. Kita mau bikin ini dulu ya, activity tambah. Kita bikin dulu di sini new activity, kita pilih empty activity saja, lalu kita kasih namanya tambah activity ya. Nih activity tambah, dia layoutnya jadi sendiri nanti, lalu finish. Bentar. Sebentar ya, ini jawabin WA sebentar aja. Oke, wah ini minta update Gradle lagi. Ya udah update sebentar. Mudah-mudahan internetnya kenceng. Pak, boleh lihat yang tadi card Yang mana, yang mana? XML-nya nggak, Pak? Boleh dong. Card item ya, ini ya? Iya, Pak. Ya, jadi ini strukturnya kita pakai card view ya waktu buatnya tadi. Kemudian di dalam card view kita pakaiin linear layout gitu ya. Lalu isinya ada 3 text view, yang ini text view, TV judul, TV penulis, sama TV tahun. Yang mana yang ketinggalan tadi? Yang atasnya, Pak. Yang atasnya. Oh ini. Ini waktu bikin card view ya. Waktu kita ini nih, file, new, layout resource file. Ya, tadi dari sini ya, dari layout, klik kanan, new, layout resource file. Nah, di sini langsung diganti. Root elemennya jangan constraint layout, tapi kita langsung klik card view gitu. Ini. Ya, card view. Nah, kita pilih card view, terus di sini tadi kita kasih nama card underscore item. Waktu kita oke kan, nanti jadi sendiri seperti ini. Ya, paling cuma ngerubah ini doang, height-nya kita rubah jadi wrap content, marginnya kita rubah jadi 6 dp gitu. Ya. Siapa tadi ya yang nanya ya? Bapak nggak lihat ke Google Meet tadi? Cindy, Pak. Oke. Bisa ya, Cindy ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bikin ini. Kita bikin tampilan kayak gini. Input data buku, ada judul, penulis, tahun, terus tombol simpan. Ya. Nah, ini sebenarnya bebas. Kalian mau pakai layout apa, Bapak tidak akan batasi. Ya, kreativitas masing-masing lah ya. Bapak coba buat di sini. Activity tambah. Bapak pakai apa ya? Bapak mau pakai dua-duanya, linear dan relatif. Wow. Ya, maksudnya apa? Di sini Bapak pakaiin relatif layout. Ya. Kemudian di sini Bapak pakai linear layout. Ya, di sini Bapak pakai linear layout, Bapak kasih lebarnya itu match parent, tingginya itu wrap content. Maksudnya apa, Pak? Gitu. Nah, sebentar. Jadi kan gini, kan posisinya si linear layout di dalamnya relatif. Karena ini tampilannya hanya turun ke bawah doang, maka isinya ini kita buat pakai relative layout, linear layout saja. Sementara nanti linear layout-nya akan kita buat center in parent gitu, di tengah-tengah.
ya. Oke, ini kita kasih ID ya, LL underscore tambah buku, LL itu linear layout ya. Kemudian ini kita kasih orientation-nya vertikal ya. Nah, di sini kita mulai bikin misalnya judulnya text view, wrap content nggak masalah. Kasih ID tv underscore judul layout ya. Lalu teksnya input data buku. Nah, itu kita taruh dia di tengah. Kalau di linear layout kan pakai layout gravity center gitu ya, horizontal. Nah, ya, kemudian ukurannya kita besarin, text size-nya misalnya 20 sp. Ya. Tebelin nggak ya? Tebelin lah ya. Kita tebelin. Text stylenya bold. Ya. Terus kita kasih jarak untuk yang di bawahnya, kita kasih margin bottom 32 dp. Yang kita buat bawahnya, ini edit text untuk judul, ya. Kita buat edit text, image parent, tingginya wrap content. Kita kasih ID, misalnya TV, TVET ya, ET underscore judul, edit text ya. Kita kasih hint-nya itu judul buku misalnya. Ya. Kalau kurang besar kita besarin text size-nya, samain misalnya 20 sp. Ya. Nah, itu udah lumayan. Ya. Kita kasih jarak juga untuk bawahnya, margin bottom kita kasih 6 dp gitu ya, biar ada jarak sedikit karena kadang jarak itu perlu ya. Oke, ini edit text-nya kita copy aja. Kita copy paste 1 2 gitu. Ya, nah tinggal kita ganti nih. Ini ganti ET penulis gitu ya. Ini kita buat judulnya penulis buku. Ya, yang ini ET apa tadi? Satu lagi tahun ya. ET tahun. Ini jadi kita buat tahun terbit buku gitu ya. Oh ya, ini kita harusnya pakai input type-nya. Input type itu number ya. Atau ada year? Nggak ada ya, number. Nah, jadi nanti keypad-nya yang keluar itu nomor. Ya. Terakhir, kita bikin tombol. Button-nya itu kita buat match parent. Tingginya wrap content. Kita kasih ID, misalnya BTN, simpan. Ya. Kita kasih teksnya, misalnya simpan, lalu kita kasih jarak dari atasnya, margin top sebesar 32 dp, biar ada jarak juga. Nah, kan nggak enak nih ngelihatnya begini. Ya, kenapa Bapak tadi bikin dia jadi linear layout di dalam relative layout, supaya di sini kita bisa pertama ini kita bisa dari linear layoutnya kita buat gini, margin right, nah kita kasih 32 dp. Tuh, dari kanan dia udah kasih jarak. Semuanya kena gitu karena semuanya di dalam linear layout gitu. Ya, ini margin left kita kasih 32 dp juga. Tuh. Lalu di sini kita langsung buat center in parent. Lalu true. Nah, ke tengah dia. Ya, ke tengah semua sama kayak yang kita buat ini gitu. Ya, adik-adik ya. Jadi inilah kenapa kita bisa memainkan layout itu, mau linear layoutnya di sini, mau relative layoutnya di sini, sebenarnya bebas aja, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Oke, adik-adik, sampai di sini kita sudah selesaikan layout kedua gitu. Ya. Nah, ditambah di yang pertama di floating action button. Floating action button ini kita mau bikin kalau diklik tambah, dia akan pindah ke sini, ke tambah activity, ke activity tambah. Ya, bagaimana caranya? Caranya pakai on click listener bisa, atau di sini bisa nggak ya kalau ini pakai on click? Oh, bisa juga nih, pakai on click. Misalnya kita buat nama metodenya apa ya? Buka
activity tambah. Ya, nah ini pasti ada warning di pinggir. Kalau kita klik, katanya create buka activity tambah view in main activity. Kalian boleh pakai cara yang ini Bapak klik. Nah dia akan membuat metode ini ya di main activity. Atau kalian juga boleh pakai on click listener ya. Kalau mau pakai on click listener juga bisa. Kita tinggal buat FAB tambah ini. Kita buat di sini. Ini contoh ya. Kalian boleh buat, boleh enggak. Floating action button, misalnya FAB tambah, ya. Kemudian di sini kita buat FAB tambah sama dengan find view by ID r.id.fab underscore tambah, lalu FAB tambah dot set on click listener sama kayak biasa ya, new view dot on click listener. Nah bisa dengan cara yang ini, ya lumayan panjang ya, bikin ini, ya. Ini Bapak komen saja, sampai ke sini Bapak komen. Jadi kalian bisa pakai cara yang di komen, atau kalian juga bisa pakai cara hanya dengan menambahkan ini saja. On click, tek, buka activity tambah. Jadi semua yang mau kita buat, kalau tombol FAB tambah itu diklik, semua taruh di sini. Ya, bebas aja. Kalian mau pakai yang di komen atau yang tidak, bebas ya. Bapak pakai yang bawah, nggak apa-apa biar variatif. Ya, di sini kita tinggal buat intent ya. Kalau mau cara cepatnya itu langsung saja start activity new intent, pindahin dari main activity.this ke kemana, ke tambah activity.class ya. Nah ini kalau mau cepatnya gitu. Jadi pas kita klik tanda tambah di sudut kanan bawah, dia akan pindah ke sebelah ya, supaya nanti ditambah activity itu ada tanda panah ke kiri ya. Bagaimana caranya nanti kita lakukan ya, kita compile dulu. Nah ada error sebentar, katanya Pak, error null is incompatible. Oh, nggak boleh dinulin. Yang ini. Yang mana? Ah, ini nih, AppTin ini nggak boleh null ya. Kalau nggak salah pakai gini ya, add null ya. Benar nggak ya? Sebentar, kita coba lagi. Benar nggak ya? Ah, bener ya, pakai add. Nah, ini kita klik tambah, set, nah pindah ke sini dia. Ya, adik-adik ya. Nah, cuman nggak enak nih, kalau mau pindah ke kiri gimana caranya? Pakai back, ya bisa saja pakai back, atau kita tambahin tanda panah ke kiri, ya. Nah, ini juga bisa kita ubah judulnya nih, buku SQLite. Kalau kita tambah mungkin di sini kita ubah judulnya jadi tambah buku gitu, ya. Sini mungkin data buku gitu. Gimana caranya? Pakai sini aja, pakai Android Manifest. Dari sini klik 2 kali. Ya. Pertama di main activity, yang ini kita kasih label saja dulu. Misalnya tadi judulnya kita pengen apa? Data buku gitu ya. Jadi nanti di atasnya nggak lagi tulisannya buku SQLite, tapi data buku. Ditambah, kita bikin label juga. Labelnya itu misalnya tambah buku, sama kita tambahin di tambah activity parent activity name. Itu parent activity name-nya siapa? Main activity. Jadi si tambah activity ini punya parent, punya orang tua. Orang tuanya siapa? Main activity gitu. Ya, jadi dari tambah activity untuk balik ya, itu baliknya kemana supaya dia tahu jalan pulang. Bapak compile dulu supaya dia tahu jalan pulang. Jalan pulangnya itu kemana? Ke main activity, jangan ke tempat lain. Ya, coba Bapak klik tambah. Ini judulnya udah berubah ya adik-adik ya. Data buku nih, udah berubah. Klik tambah, tambah buku. Ini belum jalan karena memang belum kita apa-apa. Karena ini udah ada tanda panah ke kiri. Ya, pulangnya kemana? Ke main activity dong. Set. Nah, gitu. Ya, oke. Hari ini kita baru selesai sampai tahap membuat layoutnya saja. Ya, jadi dari sini, dari depan sini sampai ke sini. Baru layoutnya doang, adik-adik.
kita belum bikin database-nya. Database-nya akan kita buat besok supaya kalian bisa mengerjakan ini dulu dari rumah dan besok mudah-mudahan tidak ketinggalan ya. Setelah ini juga videonya akan Bapak publish di Spon seperti biasa. Harapan Bapak sih kalian bisa praktekin di rumah sehingga besok kalian juga bisa ngikutin untuk bikin database-nya seperti apa. Ya, adik-adik jangan bayangin PHP MyAdmin ya, bikin database-nya tuh pakai bener-bener pakai hard code. Jadi bener-bener coding dari nol. Ya. Oke, adik-adik silakan diulangi nanti di rumah, kalian ikutin saja lagi videonya ya. Besok kita akan lanjutkan ke proses inputnya benar-benar ke database. Belum nampilkan belum ya, jadi kita mulai dari nambah dulu. Nambah data, nanti baru hari Jumat depannya lagi baru kita bikin bagaimana proses menampilkan datanya di sini. Ya, oke adik-adik, mudah-mudahan bisa jelas untuk perkuliahan hari ini. Kalau masih nggak jelas boleh nanya, atau kalian bisa ulangi juga videonya. Ya, semoga bermanfaat dan materi kita masih panjang adik-adik, kita tidak hanya belajar SQLite tapi kita akan sampai ke MySQL, sehingga harapan Bapak kalau kalian mau skripsinya ke Android gitu, ini juga bisa dipakai gitu ya, karena Android kan database-nya relasional, biasanya kalau database-nya relasional tuh pakai MySQL ya. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Silahkan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, kalau ya gimana, Cindy? Jelas ya, Heri juga jelas, oke. Mudah-mudahan yang lain juga bisa jelas. Pertemuannya kita cukupkan sampai di sini. Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama ya. Terima kasih ya, adik-adik ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Terima kasih, Pak. Yuk.